Sudah akses. Oke, mohon maaf ini saya izin off cam karena memang dari laptopnya nih Bapak Ibu. Saya nggak bisa, bukannya tidak mau on kamera ya Bapak Ibu ya. Baik, ada yang belum hadir Bapak Ibu? Coba saya absen dulu ya. Pak Rusdi, Mas Bu, belum Paige, hadir. Pak Ridwan ada, Pak Rusdi belum ya? Iya, Bu, Pak Rusdi belum, Bu. belum, Bu Santi, oke. Pak Syarif, Pak Syarif Abraham ada. Kemudian Bu Yesi ada ya. Oke, Bu Santi ada. Tinggal Pak Rusdi ya, sama satu lagi yang kemarin tuh belum kompre juga Bapak Ibu. Pak Ahmad Nursalim. Coba di woro-woro di grup ya Bapak Ibu ya. Oke, mulai saja. Em, Bapak Ibu, untuk ujian komprehensif ini, teknisnya adalah Bapak Ibu menjawab pertanyaan dari dosen penguji dan guru pamong untuk setiap mahasiswa diberi waktu maksimal 15 menit. Nah, di sini saya sebagai dosen penguji, yaitu Happy Komikesari SPD MSI, dan juga guru pamong, yaitu Ibu Erwina Sari MPD, akan memberikan pertanyaan seputar pendalaman materi Bapak Ibu selama di PPG sebelum ujian kopre ini. Dimulai dari pembuatan modul ajar, kemudian jika ada pertanyaan mengenai simulasi modul ajar, dan yang terakhir, baca dan tulis Al-Quran. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, teknis ujian kompre ini. Kemudian pelaksanaannya, pertanyaan akan diberikan oleh saya terlebih dahulu selama kurang lebih, karena di sini ada 6 ya, 6 peserta ujian, maka saya akan bertanya sekitar 30 sampai 45 menit. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Erwina Sari. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Siap ya Bapak Ibu untuk diuji kompre? Siap, Bu. Oke, siap. Oke, baik. Sebelumnya, ini baru pertama kali kah saya masuk ke kelas PAIG? Sebelumnya sudah, Sudah, Bu. Ibu. Oh, sebelumnya Sebelumnya sudah ya, sudah. mengajar ya? Ya, Iya, Bu, pendalaman materi, Bu. Halaman materi. Materi apa Bapak Ibu masih ingat? kurikulum Kurikulum Merdeka. Oh, Merdeka. kurikulum merdeka. Oke. Nah, mungkin di sini Ibu guru pamongnya ya baru sekali ya ketemu ya. Jadi silakan Bapak Ibu perkenalan dulu. Dimulai dari siapa? Silakan. Bu Santi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Santi Komalasari. Saya mengajar di SDN 2 Pahoman. S1 saya di UIN Raden Intan Lampung. Oh, oke. SMA 2 ya, Bu? SMP, Bu. Oh, SD, SMP. SD. Hah? SD 2 Pahoman. Oh, SD. Nah, tadi saya dengarnya SMA. Oh, SD 2 ya, Bu? Iya, SD 2 Pahoman, Bu. SD 2 itu yang teladan itu ya, Bu ya? Bukan, yang aku Oh, yang depan MTS 1. oh, kalau yang SD Teladan teladan itu, 2 Rawa Laut. oh, ini SD 2 Pahoman beda ya, Bu ya? Oh, Beda. oke, oke, oke. Oke, selanjutnya Pak Ridwan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Ridwan Erminda. Saya berasal dari SDN 1 Surabaya. Saya juga dulunya lulusan UIN Rintan Lampung angkatan 2014. Oh, oke. Ini TMT tahun berapa, Pak? 2020, Bu. Oh, 2020. Oke, 4 tahun ya, sudah ya di Ya, SDS itu Bu. ya. Baik, kemudian Pak Rusdi.
Pak Rusdi, monggo silakan perkenalan sebentar. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Rusdi Hartono. Saya bertugas di SDN 1 Raja Basa Raya. Oh, SDN 1, oke. Ya, saya alumni eh, UML Muhammadiyah Lampung. Oke. Ya. TMT TMT 2009. 2019. Baik, 5 tahun ya Pak ya, sudah mengajar ya di SD 1 Raja Basa ya. Baik, selanjutnya Ibu Sapti Purwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Bu. Saya Sapti Purwanti. Saya mengajar di SD Negeri 1 Sukaraja. TMT-nya tahun 2019. Saya alumni UIN Raden Intan Lampung, angkatan tahun 2014. Oh, angkatan 2014. Baik. Kemudian Pak Syarif Abraham. Silakan Pak. Oh, suaranya Pak. Suaranya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal, Waalaikumsalam. perkenalkan nama saya Sarip Abraham, mengajar di SDN 2 Raja Basa Bandar Lampung. TMT 2019, alumni Universitas Muhammadiyah Lampung. Oke, baik. TMT tahun berapa Pak? 2019. Oh, 2019 ya. Baik, lima Ya, tahun juga ya. ya, ya, Bu. Kemudian Bu Yesi, Bu Yesi Bismillahirrahmanirrahim. Lestari. Ya, Bu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Yesi Lestari, mengajar di SMP Negeri 4 Bandar Lampung, alumni S1 UIN Raden Intan Lampung, TMT 2020. Terima 2020. kasih. SMP 4 ya Ibu ya? Iya, SMP 4, Ibu. Oh, SMP 4. Dulu saya mau daftar SMP 4 tapi nggak bisa Bu. Karena saya di rayon SMP 2. Oh. Masuknya di SMP 2. Iya, Ibu. Pilihan keduanya nggak bisa SMP 4. Karena SMP SMP 2 4. yang nomor 1 di rayon itu, SMP 4 di nomor 1 yang ini kan. Kenapa Iya, itu? Bu. Kalau sekarang zonasi ya Bu ya? Sekarang zonasi Iya, sudah, Bu. zonasi ya. Oke. Bu Yesi ya, SMP 4 ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, Pak Ahmad Nur Salim ya? Iya Bu, izin Bu saya Bu. Oh iya, sudah sehat Pak? Alhamdulillah udah mendingan Bu. Sudah Tadi malam mendingan ya? bentetan belum bisa, maaf ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Nah, Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenankan nama saya Ahmad Nur Salim, alumni dari UIN Raden Intan Lampung. Mulai masuk UIN-nya tahun 2015, selesai tahun 2019. Sekarang posisi ngajar di SMP 19 Bandar Lampung di Tanjung Seneng. Oh, SMP 19. Iya, deket rumah saya itu, Pak. Saya juga di Tanjung Senang ini. Oh, kebetulan nih Bu. Iya, SMP 19 ya. Yang Iya masuk Bu. depan pom bensin ya, Pak ya? Iya Bu, betul di seberang Oh, pom bensin. iya, iya, ya. Di bypass ya. Oke, Betul Bu. Bapak Ibu, sudah semua ya perkenalan. Kemudian, Bapak Ibu sudah membuat modul ajar berapa? 3, Ibu, yang diupload. Yang diupload 3. Tapi yang dibuat ada berapa, Bapak Ibu? Ada 5. 5, Ibu. 5. Ada 5, oke. Bapak Ibu, untuk suara di onin aja nggak apa-apa, nggak usah di on off, biar kita interaktif ya. Nah, sekarang pertanyaan dari saya yang pertama, ini untuk semua ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Bapak Ibu membuat modul ajar yang dipresentasikan saat peer teaching kemarin. Waktunya 3 menit per mahasiswa. Silakan dijelaskan bagaimana cara membuat modul ajar tersebut. Dari siapa dulu ini? Silakan siapa? Pak Ahmad mau mulai duluan?
Boleh, Bu. Oh, silakan Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Nur Salim membuat modul ajar. Awalnya saya melihat dari LMS, petunjuk dari LMS, kemudian saya mempelajarinya. Setelah itu saya mengikuti petunjuk, kemudian saya mengikuti apa yang diperintahkan. Setelah itu memilih beberapa judul yang diikuti. Saya memilih satu judul, di judulnya PBL. Kemudian saya mengambil materinya tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup di bab 1. Kemudian di dalamnya ada strategi pembelajaran. Di situ saya memilih inquiry dan tujuan pembelajaran cara anaknya supaya bisa, yang pertama bisa mengaji Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kemudian di situ kami juga membuat PPT sebagai sarana untuk mendukung pembelajaran di kelas. Kemudian nanti di dalamnya ada membentuk salah satu kelompok. Setidaknya kelompok itu ada 4 kelompok. Selanjutnya ada salah satu alat peraga untuk mendukung. Saya membuat salah satu, yaitu untuk bacaan Alif Lam Samsiah dan Alif Lam Qamariyah, supaya anaknya bisa memahami apa itu bacaan yang dimaksud di dalam bab 1 tersebut. Kemudian saya sebelum mengakhiri, saya mencoba membuat pertanyaan, yaitu dalam bentuk tulisan. Di situ ada sedikitnya kurang lebih 10 soal dan 5 soal esai. Saya berbentuk nanti bisa kuisis atau Google Form, supaya nanti kita Oke, baik Pak. Itu untuk PBL atau apa Pak yang dijelaskan ini? Saya berbentuk PBL, Bu. Nah, berbentuk PBL ya, berarti kan Bapak menjelaskan ke saya itu di bagian kegiatan intinya dijelaskan di bagian mana PBL-nya. Nah, kalau yang Bapak jelaskan tadi kan secara keseluruhan nih, modul ajar secara keseluruhan untuk semua langkah-langkahnya dari tujuan, capaian pembelajaran, terus bikin asesmen. Untuk semua model kan seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Pasti ada tujuan, ada capaian, ada asesmen awal, sumatif, formatif gitu. Nah, misalnya cara membuat modul ajar PBL pasti kan berbeda dengan modul ajar PJBL. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan saya lebih rinci lagi Bapak Ibu. Saat peer teaching kemarin, Bapak Ibu memilih modul ajar apa? Kemudian bagaimana cara membuat modul ajar tersebut? Nah, seperti itu. Jadi jelaskan di bagian kegiatan pendahuluannya seperti apa, kemudian kegiatan intinya seperti apa, kemudian kegiatan penutupnya seperti apa yang mencerminkan modul ajar yang Bapak Ibu pilih. Nah, seperti itu. Untuk Pak Ahmad Nur Salim, ini ya sudah oke, tinggal menambahkan PBL-nya seperti itu. Silakan bagi yang lain. Saya, Bu. Oke, Bu Sapti. Iya, eh, terkait pertanyaan tentang modul ajar ya, Bu ya. Saya membuat modul ajar PBL. Modul ajar PBL itu tentang materi usia balik, di mana di modul usia balik yang PBL tadi, dalam kegiatan pembelajarannya, itu kalau kegiatan pendahuluan apersepsi kan ada mengabsen, mengucapkan salam, ada doa, nyanyi, dan sebagainya ya, Bu. Untuk kegiatan inti, saya sesuai dengan sintak PBL. Yang pertama ada orientasi peserta didik pada masalah. Jadi saya memberikan video.
Jadi saya membentuk kelompok sebelumnya, kemudian saya berikan video. Kelompok itu saya bentuk menjadi 4. Saya kasih video. Jadi video itu ada 2. Ada video 1 dan video 2. Video 1 itu untuk kelompok 1 dan 2, video 2 untuk kelompok 3 dan 4. Di mana di dalam video itu terdapat masalah nih. Masalahnya itu Oke. contohnya ya Bu, si Ano ini Mm-mm. belum pernah Mm-mm. balik. Jadi dia kan Mm-mm. bingung nih, ada tanda-tanda tapi dia nggak tahu ini kenapa. Jadi anak-anak saya suruh meneliti, menelaah tentang video itu, tanda-tanda apa yang Ano rasakan gitu kan ketika dia menuju ke usia balik itu. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi guru ini memastikan bahwa siswa ini mengerti akan tugasnya. Terus membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi guru juga sambil mengawasi anak-anak, sekiranya anak-anak mengerti tugasnya dan pembagian tugas di dalam kelompok itu, apa ada yang menulis, ada yang mencatat, ada yang mencari dari YouTube, ada yang mencari dari buku. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi guru juga membimbing siswa supaya siswa benar-benar mengerjakan tugasnya itu tidak salah, tidak kemana-mana, khusus untuk materi usia balik itu, sehingga nanti pas presentasi terfokus pada materi itu. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi guru membimbing siswa untuk presentasi presentasi masing-masing kelompok. Gitu Bu, sesuai sintaknya. Oke, Mungkin itu. oke, sip, sip. Nah, seperti jawaban seperti Bu Sapti ya. Jadi karena di sini Bu Sapti memilih modul ajar PBL, PBL kan problem based learning ya Bapak Ibu ya. Problem kan artinya masalah ya. Iya Jadi Bu. artinya guru ini menampilkan sebuah masalah kepada peserta didiknya. Kemudian dengan materi yang diberikan oleh guru beserta peserta didik itu memecahkan masalah tersebut. Nah, Bu Sapti tadi memberikan masalah dengan menampilkan video ya, Ibu ya, seperti itu ya. Iya Nah, Bu. seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya modul ajarnya sudah benar, nanti saat pelaksanaan PPL tinggal melakukan langkah-langkah yang telah dibuat di modul ajar. Jadi nanti sudah oke PPL-nya, sudah lancar. Jadi insya Allah nanti nilainya dinilai oleh dosen dan dinilai oleh guru pamong saat PPL itu bagus. Kalaupun nanti ada revisi lagi, kan sekarang kita baru teori nih ya. Teorinya Iya Bu. seperti ini. Saya nanti memberikan video gitu. Tapi ternyata saat PPL mungkin nanti ada step yang kurang gitu. Makanya ada PPL. Nanti dosen dan guru pamong akan memberikan review lagi Bapak Ibu. Apa sih yang kurang saat pelaksanaan PPL itu? Bapak Ibu dapat lagi nih komentar gitu kan. Nanti diperbaiki saat UKIN gitu. Jadi UKIN nanti itu sudah bagus sekali prakteknya Bapak Ibu. Jadi tahapannya seperti itu. Lokakarya bikin modul ajar revisi 1. Kemudian peer teaching direview oleh dosen Gupam jadi revisi 2. Saat ujian kompre jadi revisi 3. Saat PPL revisi 4. Saat UKIN udah revisi 1, 2, 3, 4. Pasti sudah bagus. Nah, jadi tahapannya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekarang kalau misalnya masih ada revisi nggak apa-apa. Karena nanti saat UKIN Bapak Ibu bagus gitu. Kan UKIN itu uji kinerja ya. Dan itu nilainya menentukan sebelum UP. Itu ya, jadi Bapak Ibu untuk masalah problem based learning itu harus ada masalah yang ditampilkan ke peserta didik gitu. Jadi kalau sekarang belum ada nih, belum ada masalahnya, harus dicari dan ditambahkan di modul ajar Bapak Ibu gitu. Sekarang mungkin kemarin pas lokakarya peer teaching ketemu dosen yang enak gitu. Tapi saat PPL nanti belum tentu Bapak Ibu. Sekarang saya sudah kasih saran nih. Untuk modul ajar PBL artinya harus ada masalah. Kalau modul ajar project based learning artinya peserta didik harus bikin project dan seterusnya dan seterusnya. Itu dipahamin ya Bapak Ibu ya sintaksnya. Ya Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya beda lagi ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya, saya ingin menanyakan apa saja sih inovasi yang Bapak Ibu gunakan dalam memilih
model, pendekatan, dan metode pembelajaran. Bagaimana inovasi yang telah Bapak Ibu pilih itu bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran? Silakan yang ingin menjawab. Boleh Pak Ridwan, boleh Pak Rusdi, boleh Bu Santi, boleh Pak Syarif, boleh Bu Yesi, silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Pak. Eh, jadi inovasi yang saya lakukan, saya itu melakukan menggunakan model Project Based Learning atau PJBL, Bu, untuk Baik. belajarnya. Jadi eh, model pembelajaran berbasis proyek PJBL yang yang saya buat ini, saya membuat mereka suruh membuat apa namanya karya berupa nama-nama apa namanya suku-suku, nanti dipasang di di tembok, kemudian mereka suruh menjelaskan. Jadi dibuat kelompok, mereka dibuat kelompok menjadi 3 kelompok, kemudian mereka bertugas untuk mencari suku-suku, kemudian apa namanya budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena tema materi yang saya ambil adalah keragaman sebagai sunatullah. Jadi mereka mencari keragaman-keragaman di Indonesia, kemudian mereka membuat karya berupa nama-nama lewat apa namanya kertas-kertas warna-warni gitu, kemudian ditempel, kemudian kelompok yang lain itu berkunjung di karya tersebut, kemudian pemilik karya itu untuk menjelaskan, siswa itu yang kelompok itu untuk menjelaskan dari karya mereka, kemudian bergilir. Nah, itu inovasi yang saya lakukan, harapannya mereka itu bisa merasakan, bisa mengetahui keragaman yang ada di Indonesia, sehingga mereka paham bahwa keragaman di Indonesia ini perlu dijaga, dan keragaman adalah sunatullah yang tidak bisa dihindari lagi. Itu, Bu. Oke, kalau inovasi yang dalam bentuk digital ada Pak yang digunakan? Saya menggunakan apa namanya video juga, Bu. Video untuk menerangkan materi tersebut, lewat saya upload ke YouTube sehingga mereka menonton dari video tersebut. Oh, oke, Bapak ada channel YouTube ya? Insya Allah ada, Bu. Oke, channel YouTube-nya semenjak PPG apa sebelum PPG, Pak? Sudah kurang lebih 5 tahun, Bu. Oh, iya, berarti memang sudah digunakan ya, Pak ya? Oke. Subscriber sudah berapa, Pak? Kurang lebih 4 ribuan. Oh, sudah jadi seleb YouTuber ini, Pak ya. Saya kalah ini, Pak. Saya cuma 300 ini, Pak. Harus belajar dari Pak Rusdi ini ya, berarti ya. Dulu apa namanya Ikonik. sering buat konten, Bu. Sekarang Oh, semenjak sibuk kerja oke. berhenti. Iya, nanti kalau udah lulus UP harus lebih semangat lagi, Pak. Insya Allah, Bu. Nambah kontennya. Biasanya kalau udah lulus UP itu full senyum, Pak. Jadi buat buat konten kayaknya biasanya sebulan sekali, ini jadi seminggu sekali nanti ya, Pak ya. Ya. Oke. Selanjutnya untuk inovasi berikutnya, ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Oke, silakan Bu Sapti. Ya, inovasi pembelajaran. Kalau saya ya Bu ya, kebetulan dulu itu saya nggak tahu banget sama aplikasi Canva, belum kenalan sama Canva. Tapi sekarang saya sudah kenal Canva, bahkan saya membuat video gitu Bu, video pembelajaran, materi ya Bu, materi pembelajaran tentang usia balik itu lewat media Canva. Kemudian untuk pembelajarannya itu saya untuk
asesmen formatifnya ya Bu ya, untuk menilai sejauh mana siswa itu paham atas materi yang saya sampaikan, saya menggunakan ini Bu, apa word wall, word wall. What wall? Ya, word wall itu saya bikin teka-teki silang. Jadi siswa itu mengakses link yang sudah saya share di grup, mengisi teka-teki silang yang sudah saya share. Jadi nanti ketahuan mana yang paham, mana yang enggak gitu. Oke, ini sepertinya bisa saling sharing ini ya, Bu Sapti ya. Iya, Bu. Saya juga belum belum pernah menggunakan apa tadi word wall. Iya, word wall, Bu. Word wall ya. Oke. Oke, sip sip. Terima kasih atas jawabannya Pak Rusdi dan Bu Santi. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Sabti, Bu. Oh, Bu Sapti ya, Bu Sapti ya, Bu Sapti Purwanti ya. Iya, Bu. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. eh Bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran dan ATP pada perangkat ajar yang Bapak Ibu buat? Silakan yang ingin menjawab. Bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran? Ya, silakan Bu Yesi. Kalau kemarin di PJBL, di modul PJBL, tentu untuk TP yang pertama kita mencari dulu, kalau di saya mencari dulu kebutuhannya Ibu, kebutuhan serta tingkat dari pemahaman siswanya. Kemarin itu di PJBL dengan judul meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Lalu yang kedua, tentukan dulu kompetensi yang ingin diharapkan ke siswa gitu Ibu. Di dalam proyek ini apa sih yang ingin kita capai dari siswa gitu. Kalau kemarin siswa itu dapat bekerja sama di dalam proyek. Yang kedua, itu siswa dapat memahami bahwasanya bukan hanya dari sekedar baca saja untuk memahami materi tersebut, tapi mulai dari pembuatan proyek itu bisa sekaligus untuk membaca serta memahami keempat dari Asmaul Husna yang menjadi pokok materi di bab tersebut. Lalu yang ketiga, gunakan kerangka tujuan yang jelas gitu Bu, kerangka tujuan yang pembelajaran yang jelas dengan menggunakan rumus ABCD, audience, apalagi tuh, Behavior. audience, behavior, condition, dan degree. Lalu yang Oke. keempat, kaitkan dengan aktivitas serta penilaian. Nah, dari PJBL kemarin aktivitasnya tentu di dalam selama proses pembelajaran kita tetap uh, me, me, memperhatikan sembari menilai gitu Bu di tengah-tengah proses, di awal proses serta akhir sampai dengan nanti evaluasi dan refleksi seperti itu Bu. Oke, untuk tujuan pembelajarannya apa Bu yang untuk modul ajar PJBL? Kemarin izin Ibu sebentar. Kalau di PJBL tujuannya setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan makna dan mengimplementasikan Asmaul Husna serta menunjukkan perilaku yang mencerminkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan proyek seperti pembuatan scrapbook dengan tepat. Oh, jadi proyeknya mau peserta didik membuat scrapbook ya Ibu ya. Satu Iya, Ibu. kelas berapa peserta didik Ibu? Kalau kemarin 26 yang 26. akan menjadi contoh. Individu atau kelompok buat scrapbooknya? Dibagi per kelompok itu 4 sampai 5 Ibu. 4 sampai 5. Oke. Jadi nanti saat PPL, PJBL itu kan kalau nggak salah PPL kedua ya Ibu ya. Nanti hasil proyek peserta didik itu ditampilkan di videonya hasilnya. Iya, Oke, itu untuk Bu Yesi ya. Untuk Bapak Ibu yang lain, bagaimana cara menentukan TP dan ATP? Izin Bu, Oke, silakan Bu Santi. kalau saya sih hampir mirip dengan Bu Yesi, tapi kalau untuk tujuan pembelajaran itu
Saya tuh menggunakan elemen sama dengan BC A, B, C, D untuk memastikan tujuan tersebut supaya jelas, terukur, dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang saya gunakan. Karena kemarin saya menggunakan model pembelajaran PBL. Gitu, Bu. Untuk ATP-nya? Kalau untuk ATP-nya tuh saya tuh kayak melihat atau mengorganisasi dulu, kayak misalkan konsepnya, terus konseptualnya, terus kayak penerapannya, refleksinya, dan tindak lanjutnya itu kayak bisa nggak sih ya ke anak ini gitu loh. Jadi kayak saya juga kayak menganalisis kebutuhan atau karakteristik siswa gitu loh. Jadi saat peer teaching PBL ya Bu ya? Ya, benar. Untuk tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya saya lihat dulu ya, bisa gitu. Saya kemarin itu kan tentang zakat. Dan untuk tujuan pembelajaran yang saya gunakan adalah melalui model pembelajaran berbasis masalah. Peserta didik mampu menjelaskan makna zakat fitrah dengan baik atau benar. Oke, nah pertanyaannya balik lagi nih Bu ke PBL karena Ibu PBL ya. Masalah apa yang akan Ibu tampilkan? Masalah apa yang akan saya tampilkan tuh masalah tentang pertama tuh saya tuh akan memberikan studi kasus tentang sebuah video di mana ada suatu desa eh, Hmm, yang belum mengetahui tentang tata cara ini pembagian zakat fitrah gitu loh, Bu. belum tahu, belum tahu. Ya, jadi pembagian secara merata video itu. Jadi nanti anak-anak itu menganalisis bagaimana cara pembagian zakat fitrah, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat fitrah, eh, berapa ketentuan zakat fitrah yang harus dibayarkan seperti itu. Oke, jadi masalahnya itu di desa itu belum tahu atau mereka sudah membagikan zakat fitrah tapi salah. Kalau tadi kasusnya tuh eh, belum paham banget atau kayak belum mengerti. Di modul ajarnya ada nggak link untuk video yang akan Ibu tampilkan? Belum saya masukkan, Bu. Tapi sudah ada, Sudah ada sudah ada. Ibu di mana videonya? Di YouTube di kah? YouTube. Di YouTube ya. Iya, Nah, jadi video yang ada di YouTube itu linknya dimasukkan ke iya, modul ajar PBL. Seperti itu, Ibu, ya, iya, Bu. untuk Siap. daftar acuannya. Iya, Bu. Oke, Siap. seperti itu ya, Bu, ya, tambahannya ya. Iya, Bu. Siap. Nah, jadi ini Bapak Ibu saya tambahin ya. Misal Bapak Ibu itu masalahnya ini dapat nilai kecil gitu ya di ujian di UTS atau UAS gitu. Nah, kenapa kecil? Karena Bapak Ibu itu telat gitu, telat ke kampus sehingga tidak maksimal nih mendapatkan materi dari dosen gitu kan, telat. Tapi kalau misalnya jawabannya adalah belum punya mobil, belum punya motor, tuh, itu bukan masalah Bapak Ibu. Karena kalau belum punya mobil, ya udah kita bisa pakai Gojek gitu. Kita bisa pakai Gokar. Nah, tapi kalau misalnya alasannya adalah masalahnya adalah telat, itu kan dari eh, diri sendiri gitu. Nah, jadi masalah yang diutarakan sama Bu Santi tadi, kalau misalnya belum paham, itu bukan masalah. Belum. Belum kan artinya tuh ketiadaan nih. Belum punya mobil, belum tahu gitu. Tapi yang salah itu misalnya sudah punya mobil, tapi salah mengendarainya. Misalnya dia harus tepat waktu, tapi dia ternyata ke mall dulu nih mobilnya gitu. Jadi dia tahu cara mengendarai, tapi dia belok. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya tadi zakat, eh, dia itu membagikan zakatnya ke bla 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 bla, tapi salah, nah itu baru masalah gitu. Tapi kalau memang dia belum tahu, itu bukan masalah. Nah, jadi nanti Bu Santi, misalnya mau menunjukkan video, tunjukkanlah video yang benar-benar menunjukkan sebuah masalah untuk materi zakat
gitu ya. Nanti dicantumkan juga linknya di modul ajar. Oke, itu Ibu. pertanyaan untuk yang inovasi ya. Berikutnya, ini ada Pak Ridwan belum, Pak Syarif belum. Berarti pertanyaan ini buat Bapak ya. Pertanyaannya adalah bagaimana Bapak menarik perhatian siswa dan memotivasi mereka dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa ini itu memperhatikan dari awal sampai akhir pembelajaran. Nah, silakan. Bagaimana tips dan triknya? Kalau saya Bu izin menjawab Bu. Silakan, Pak. Dalam pembuatan media pembelajaran itu saya menggunakan PPT yang berisikan animasi terkait di dalam PPT tersebut itu ada gambar-gambar yang menarik siswa sehingga siswa itu memperhatikan pada saat kita memberikan pembelajaran. Yang kedua, saya juga menampilkan stimulus video animasi bergambar terkait materi yang saya sampaikan itu. Saya kan materi saling menghargai itu Bu ya. Jadi pada Mm-mm. saat itu saya menampilkan video Nusa yang ada di YouTube itu untuk menstimulus siswa tentang sikap menghargai itu. Terus yang ketiga, saya itu kalau saya kan berbasis PBL ya Bu ya. Mm-mm. Jadi saya pada saat itu memberikan sebuah masalah proyek itu yang terkait juga tentang materi saya tersebut. Oke, jadi tadi ini ya PPT ya, PPT yang ada videonya ya Pak ya. Iya betul Bu. Oke, Bapak tadi di mana SD ya? Iya di SD itu SDN 1 biasanya tuh Surabaya kalau Bu. untuk bikin fokus itu banyak tepuk-tepuk itu loh Bapak Ibu. Ya itu biasa di awal Bu. Oh, biasanya di awal ya, Mm, buat ini ya, buat semangat ya. memberi Bisa semangat siswa Bu. dicontohin Pak, salah satu. Pernah nggak Bapak ngasih tepuk-tepuk? Coba Pak Boleh saya dicontohin menjawab Pak. Pak, Bu? Bisa Atau Pak dibantu Pak Syarif. Syarif? Atau Pak Syarif deh. Kalau biasanya saya kalau memulai pembelajaran pasti memulai dengan ice breaking, Bu. Dengan Oh, apa? oke. Tepuk anak soleh, prok prok prok. Aku anak soleh, Oke. rajin belajar. Pas Hmm. lupa kan Nah, ininya. kok lupa Bapak? Kan tiap hari Karena kayaknya apa? loh. Coba Karena diulang lagi, diulang Anak lagi. soleh. Ulang lagi, Pak. aku tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin belajar, Rajin Rajin sholat, ngaji. rajin rajin ngaji, ngaji. pintar, Ra- Orang tua. ra- orang Orang tua, tua dihormati, dihormati, teman-teman cinta disayangi, Islam, cinta Islam sampai Mati. mati. sampai mati. Oke. Tiap Mantap. tiap awal ya, Pak ya. Ya, setiap awal saya pasti begitu dan yang lain-lain, Bu. Masih banyak juga yang di ininya. Masih banyak lagi tepuk-tepuk yang lain. Iya, Masih karena banyak. Ada yang tepuk mencontoh. Karena ini ya, Bapak Ibu ya, SD ya. Iya, Iya, Bu, SD. terus Iya. banyak tepuk, Bu. Selip dikit mereka udah lari-lari tuh Bapak Ibu. Iya. Pak Syarif ngajar kelas berapa, Pak? Saya kelas 3, 4 dan 5. Oh, kelas 3, 4, dan 5. Oke. Oke, Bapak Ibu, satu lagi pertanyaan dari saya. eh Bapak Ibu, untuk PTK, nah ini terakhir ya Bapak Ibu ya dari saya ya. Untuk PTK, apakah sama judulnya dengan salah satu model ajar yang Bapak Ibu buat atau berbeda? Ada yang berbeda? Berbeda, Bu, saya, Bu. Oh, Pak Syarif beda ya. Bu Sapti? Iya. Saya lupa. Bu Ntar Bu Sapti? siap lupa, Bu. Nah, Bapak Ibu PTK ini penting ya. Karena Berbeda, Bu. selain PPL, PTK itu harus diselesaikan juga Bapak Ibu. Oh iya, Iya, Bu. sama Bu judulnya. Iya, Bu, Apa? saya juga sama. Sama. Iya, Kalau sama sama, Bu. Kalau oke. beda Bu bagaimana, Santi, Bu? Sama, Bu. sama ya. Bu Yesi, Beda, PTK-nya, Bu. Beda, bagaimana, Bu? PTK-nya apa Bu modelnya? PTK-nya kemarin apa ya? Modelnya apa Bu? Oh, Kelas kalau modelnya PAIG ya? maksudnya PJBL, Bu. Cuman judulnya yang beda itu bagaimana, Bu? Maksudnya judulnya beda itu apa Bu? Apa?
Bapak Ibu, lokakarya dengan dosen siapa? Bapak Ahmad Guntur sama Bu Popi, Bu. Oh, dengan Ustadz Guntur ya. Gimana Bu Yesi? Pak Ahmad, Bentar Bu, dilihat dulu Bu. Pak Ahmad, Pak. PTK-nya gimana Pak? Ya Bu, PTK-nya? masih dilihat bentar Bu. Pak Rusdi, PTK? Ya, Bu, insya Allah berbeda, Bu. Kalau yang materi-materi tentang modul ajar itu tentang keragaman sebagai sunatullah. Sedangkan PTK ini tentang cara membaca Quran dengan metode tilawati, Bu. Oke, beda ya Bapak Ibu ya. Kemudian Pak Ridwan gimana? Beda atau sama? Sama Bu kayaknya. Oke, sebenarnya sudah saya berikan tips ya Bapak Ibu ya, tips dan trik untuk PTK ya. Kalau misalnya PTK-nya itu modelnya sama, Bapak Ibu bisa langsung PPL sekaligus PTK. Tapi kalau PTK-nya beda, artinya Bapak Ibu harus melakukan penelitian di luar dari PPL itu. Gitu. Jadi nanti selain PPL 1, 2, 3, 4, 5, bagi yang berbeda, berarti Bapak Ibu harus melakukan penelitian itu, tahapannya. Kayak Bu Yesi tadi apa Bu? Modelnya? Penerapan model tutor sebaya Bu. Nah, jadi tutor sebaya itu harus dilakukan di kelas untuk melihat apa Bu? Untuk melihat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Oke, berarti di kelas dilakukan tutor sebaya untuk melihat hasil belajar gitu. Jadi di luar PBL, di luar PJBL, di luar DBL, di luar TIPEK, Bu Yesi melakukan tutor sebaya. Nah, model tutor sebaya. Jadi plus satu lagi gitu. Kalau Pak Syarif apa Pak modelnya Pak untuk Bu, saya PTK-nya? buka dulu. Untuk PTK? PBL Bu, saya pakainya. Hmm? Model PBL. Katanya beda Pak. Iya, ternyata saya lihat lagi ternyata sama dengan judul ininya, judul itu saya apa modul. Jadi Lupa saya bisikan kalau bisikan beda tadi dari mana loh Pak? kiri kanan bisikan beda jadi beda juga. Iya Pak. Ini ini ya Pak ya. Nanti difokuskan lagi buat PPL ya Pak. Besok sudah PPL ini. Iya Bu. Untuk K2 karena PPL-nya ada 5, maka nanti dosen pengujinya ada 5 Bapak Ibu. Setiap satu PPL itu beda dosen. Nah, seperti itu. Dan nanti ada review 1 hari bersama dosen itu. Jadi dilihat videonya, langkah-langkahnya, kemudian diberikan saran atau komentar. Nah, seperti itu ya. Jadi besok pagi ya, kita ketemu ya Bapak Ibu ya di Zoom ya. Mm-mm. Baik, Bu. Oke, Ya Bu. selamat sekali lagi Bapak Ibu. Dari saya sudah cukup ya. Nanti dilanjutkan oleh Bu Erwina Sari. Mungkin nanti ada simulasi praktik atau modul ajar atau terkait teorinya saja. Plus di akhir ada baca tulis Al-Quran ya Bapak Ibu ya. Sudah siap penanya ya Bapak Ibu? Baik Sudah, Bu, Bu. siap. Oke, oke. Udah Bu. Dilanjutkan ya. Saya izin live duluan ya Bapak Ibu ya. Iya, Oke, Bu. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, rekan profesi guru pendidikan agama Islam.
di SD maupun di SMP. Sebelum saya mulai memberikan pertanyaan dalam ujian kompre pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri, karena ini kan pertemuan perdana dengan Bapak Ibu. Nama lengkap saya Erwina Mutiara Sari PD. Saya bertugas di SMP Negeri 5 Bandar Lampung sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang. Jadi kebetulan SMP Negeri 5 Bandar Lampung itu merupakan alma mater saya juga. Jadi saya kembali ke alma mater saya, mengabdi di sana. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini jangan terlalu tegang karena apa? Saya berharap kita hanya sekedar berbagi pengalaman dan informasi, ya, agar kita ke depan dapat menjadi guru yang profesional. Oke, jadi ini ada Ibu Santi. Selamat malam Ibu. Malam, Pak Ibu. Ridwan, selamat malam Pak Ridwan. Bapak Selamat malam, Rusdi, Ibu. selamat malam Pak Rusdi. Selamat malam, Bu. Pak Ibu Sakti ya. Iya, Ibu Bu. Sakti, selamat malam Ibu Sakti. Iya, selamat malam, Bu. Bapak Sarip, Bapak Sarip, Selamat malam. Iya, Bu. selamat malam. Ibu Malam. Yesi Lestari ya, di SMP 4 Bandar Lampung. Ya, Siap, Ibu. baru 5 tahun ya Bu ya. Tapi Ibu. mungkin sudah kenal dengan Ibu guru yang sudah pensiun, Bu Nur Hayati ya, Bu siapa? Bu Rohani, Bu Rosita. Oh Rohani ya, itu kebetulan tetangga saya itu. Kemudian Pak Ahmad Nur Salim, selamat malam Pak Ahmad Nur Salim. Baik, Bu, Jadi di selamat malam sini juga. saya bukan menggurui Bapak Ibu, tapi karena kebetulan pengalaman saya lebih lama daripada Bapak Ibu, mungkin kurang lebih 20 tahun. Ya. Kemudian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, ini hanya sekedar seputar pengalaman kita di sekolah sebagai guru pendidikan agama Islam. Ini pertanyaan ini secara keseluruhan akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya dan silakan bergantian Bapak Ibu menjawab pertanyaan dari saya. Yang pertama, sebagai guru, yaitu berperan dalam memberikan motivasi dan memberikan kesadaran mengenai makna pendidikan agama Islam di sekolah, di kelas terutama. Nah, pertanyaan dari saya, bagaimana bentuk motivasi Bapak Ibu agar kegiatan pembelajaran pada hari itu dapat menarik siswa, terutama pelajaran pendidikan agama Islam. Saya minta contoh dari Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu melakukan asesmen awal bahwa siswa itu telah siap untuk belajar pendidikan agama Islam. Ya, jadi yang pertama lah saya, seperti yang saya sebutkan tadi kepada Ibu Santi, silakan Ibu Santi. Motivasi awal. Motivasi untuk motivasi awal yang saya berikan itu saya akan memberikan seperti kata-kata mutiara Ibu kepada anak-anak tentang semangat belajar. Terus kalau untuk asesmen awal saya itu memberikan pretest. Gitu. Pretest berupa soal-soal gitu. Persepsi lah ya. Ya, benar. Pengulangan tentang materi yang sebelumnya gitu Bu ya. Karena saya kan kebetulan ngajar di SMP, jadi untuk SD itu 4 jam pelajaran itu langsung pada hari itu juga Bu ya? Tidak Bu, kalau SD Iya, Bu. dibagi dua. 3 jam Bu kalau SD Bu sekarang. Oh 3 jam? Iya Bu, 3 jam Bu. 3 jam, satunya project Bu. Oh satunya Iya. project. Jadi peranan guru agama di situ gimana? Mengikuti modul dari sekolah, apa kita buat modul sendiri? Kita membuat modul sendiri kalau saya. Oh, profil pelajar Pancasila itu ya? Oke, gimana pendapat Pak Sarip? Pak Ahmad Nur Salim lah yang dari SMP. Silakan, gimana bentuk motivasi? Ya, baik Bu, untuk motivasi awal seperti biasanya hampir mirip tadi yang disampaikan Ibu Santi.
Saya biasanya menanyakan keadaan siswa, kemudian materi apa yang sudah kalian pelajari, seperti itu misalnya. Kemudian setelah itu kita memulai materi ajaran baru. Kira-kira seperti itu, Bu. Tuh. Karena gini Bapak Ibu, menurut teori sebenarnya sudah panjang lebar dijelaskan bagaimana kita langkah-langkah yang harus kita laksanakan di dalam pembelajaran di kelas. Tapi kenyataan di lapangan kan tidak seperti itu Bapak Ibu. Apalagi kita menghadapi anak-anak SD, ya kan? Iya, Bu. Jadi anak-anak Ya, SD. Bu. Jadi kita harus memberikan motivasi yang luar biasa kepada mereka untuk mengkondisikan kelas, kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, Saya Bu. mengajar Ya, kelas Bu. 7 tahun ini, baru ngajar kelas 7 kan. Jadi ada beberapa siswa yang belum berada di dalam kelas kan, gitu ya. Sementara kita sendiri kan sudah siap kan sebagai guru. Nah, jadi artinya begini, ketika memang adanya keterbatasan yang di sekolah itu untuk jam KBM ya, jadi Bapak Ibu harus memberikan motivasi yang benar-benar mendorong siswa. Jadi contoh-contoh yang misalnya begini loh, anak-anak hari ini besok ketika Ibu datang ke sekolah, berada di dalam kelas, anak-anak harus hadir. Karena apa? Ketika sebelum anak-anak hadir, Ibu akan memberikan reward kepada kalian. Itu kan mungkin sebenarnya motivasi juga ya Bu ya. Jadi ya, kan alasan banyak itu Bu, ketika nanti kita di dalam pembelajaran awal, apalagi habis istirahat ya Bu ya. Jadi banyak anak yang masih di luar tuh, di kantin, santai gitu ya. Jadi besok ketika kita berada di dalam kelas, kita kasih reward. Anak-anak pokoknya kalau seandainya memang Ibu berada dalam kelas, itu anak-anak sudah berada dalam kelas, Ibu kasih nilai bagus. Atau untuk anak-anak SD bisa dikasih hadiah begitu. Mungkin motivasi itu Bu, ya mungkin itu bisa digunakan Bapak Ibu. Selanjutnya saya minta pendapat dari Ibu Sapti. Gimana Bu? Bu Sapti ini dari SD SD. Sukaraja, itu kan Iya, dari Bu. Panjang ya Bu ya. Waduh luar Ya, biasa itu kan. Ya, sebelum latar Panjang. belakang nelayan itu ya Bu ya. Iya, benar Bu. Ya, gimana itu Bu? Nah, kalau saya Bu, sebenarnya saya biasanya kalau di akhir pembelajaran PAI nih, misalnya hari ini terakhir pembelajaran PAI kan, saya selalu bilang, nak, minggu depan masuk semua ya, karena minggu depan kita mau main game. Biasanya Oke, saya bilang gitu, nah mau itu main game. Iya, Hmm, karena biasanya kan anak-anak itu yang males belajar, Bu, yang alasan betul, sakit, yang betul. alasan apa gitu. Jadi kalau kalau seandainya saya ada niat minggu depan mau bermain game yang memang benar-benar harus banyak anaknya, jadi saya harus sampaikan dulu seminggu sebelumnya supaya anak-anak itu hadir gitu, Bu. Karena nanti Iya, saya udah nyiapin perlengkapannya, peralatannya, ternyata yang datang sedikit kan itu nggak seru juga mainnya. betul, betul Bu. Iya, terus Kalau Tio, biasanya oke. Terus biasanya kalau untuk reward ya Bu ya, ya mungkin kalau anak SD mah cuma dikasih beng-beng atau apa yang Oh, kapal, yang jajanan-jajanan seribuan gitu juga udah seneng gitu. Kalau untuk per kelompok kan 10 orang apa 6 orang, 7 orang dikasih itu semua aja mereka udah seneng gitu Bu. Nah, artinya itu kan motivasi itu menarik kan ya Bu ya, terutama Iya, untuk guru SD. Jadi mungkin ini jadi bahan masukan juga bagi kita. Karena Bapak Ibu sebenarnya berdasarkan pengalaman yang sudah saya jalani selama ini, pelajaran agama itu sebenarnya pelajaran yang lebih serem daripada pelajaran matematika. Ya, apalagi bagi anak-anak yang memang belum bisa baca tulis Al-Quran. Kemudian guru-gurunya juga membosankan. Aduh, pokoknya itu jadi masalah lah bagi anak, gitu kan? Jadi boro-boro mereka mau menarik, mau mengikuti dengan baik kalau seandainya memang kita tidak memberikan motivasi yang bagus kepada mereka, gitu, yang baik, gitu ya, yang menarik, gitu. Itu ya Bu ya. Jadi saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Di sini kita sadarin bahwa tujuan pembelajaran uh, adalah memberikan gambaran proses dan hasil belajar yang diharapkan, ya, yang diharapkan yang akan dicapai oleh peserta didik. Artinya kita memberikan gambaran ini loh yang akan dicapai dalam pendidikan agama pembelajaran pada hari itu. Nah,
Kemudian jika nih Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu sudah memberikan materi nih, pertemuan sekarang sudah Bapak Ibu berikan materi, pertemuan berikutnya sudah Bapak Ibu berikan materi. Nah, kemudian terutama dengan pelajaran agama, itu kan ada materi Al-Quran Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu memberikan hafalan. Nah, ternyata tidak hasilnya tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Gimana kira-kira eh, apa namanya strategi Ibu untuk mengatasi masalah itu? Coba kepada Pak Ridwan, Pak. Kalau saya sendiri, Bu, kalau dalam penghafalan itu kan kita lihat anaknya itu, Bu ya. Jadi kita menggunakan metodenya misalnya kayak metode membaca mengulang gitu, baru diikuti oleh siswa. Ya, Kemudian juga ada beberapa siswa kan pasti ada yang tidak mampu baca ya, tulis Al-Quran tuh, Bu ya. Jadi itu bisa kita remedial biasanya, Bu. oke. Terus kalau seandainya mereka nggak hafal gimana, Pak? Misalnya nih, mereka Mm. memang baru Iqra 1 loh, Pak. Iya itu SD kan. SD. Jadi Biasa- Bapak ah, jadi Bapak ajarkan Al-Quran gitu. Enggak. Jadi Mm-mm. saya ajari dulu huruf hijaiyahnya gitu, Bu. Hmm. Jadi waktu Dasarnya dulu, tanda bacanya biasa. oh gitu. Jadi kan itu menyimpang dari materi yang seharusnya Bapak Betul, berikan Bu. kan secara kan. Mm-mm. Begitu maksud saya Jadi kan. menyita waktu lebih banyak biasanya, Bu. Nah, itu maksud saya. Karena gini, karena yang perlu kita sadarin, kita ini sebenarnya kan sebagai guru agama itu kan harus program program semester dan program tahunan itu kan harus kita laksanakan nih. Ya, Nah, di sekolah umum itu kan hanya 3 jam pelajaran. Nah, kalau seandainya nih kita harus tersita waktu kita untuk baca tulis Al-Quran, artinya materi yang lain itu terhalangi gitu kan Pak, maksudnya iya kan? betul, Bu. Jadi itu masuk ke intra apa ekstra Pak? Masuknya ke ekstra, Bu. Oh ekstra, jadi Ya, Bapak nanti pulang sekolah atau pada hari Jumat mungkin gitu ya Pak ya? ya biasanya kami kayak ada rohisnya Ah, gitu loh, Bu. oh gitu. Ya, kami kan guru agama itu di sekolah itu ada 3 tuh, Bu ya. Jadi Mm-mm. kami bergantian setiap minggunya kayak mengajak anak-anak tuh untuk belajar belajar membaca Al-Quran gitu, Bu. Ya, di sini saya lihat Bapak Pak Pak siapa ini? Pak Pak Ridwan, Bu. Ris- Pak Ridwan, Pak Ridwan. Di sini temanya modulnya apa ini Pak? Pak Ridwan tentang Pak Ridwan tentang hidup indah saling Saling menghargai. menghargai ya, Bu. Oke. Ibu Yesi gimana Bu Yesi? Kalau seandainya banyak anak yang tidak bisa baca Al-Quran gimana Bu Yesi? SMP. Jadi itu sudah bisa menggunakan model tutor sebaya, Ibu. Nah, itu jadi Gitu. kalau untuk kan misal, oke hari ini kita hafalan ya anak-anak, kita akan cek hafalan masing-masing gitu. Nah, itu misal satu ada yang maju dengan Yesi dan yang lain tutor sebaya seperti Ibu. Kalau di rumah bisa untuk kan tidak mungkin harus di sekolah semua karena 3 jam pembelajaran sedangkan 1 jam itu dipakai buat P5. Jadi Yesi memberikan arahan untuk memakai tekniknya apa? Teknik mungkin pakai visual karena anak-anak sekarang kalau diperhatikan lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat gitu. Jadi bisa mungkin mungkin mendengarkan murotal gitu. Jadi memberikan saran untuk anak-anak silakan didengarkan murotal dari juz 3 misal juz 30 gitu. Juz 30 terakhir silakan didengarkan di surat ini, surat ini, surat ini gitu Ibu. Oh gitu. Iya, Ya, terima kasih Ibu. sama-sama Ibu. Oke, saya lanjutlah pertanyaan berikutnya ya. Ya, Ibu. Kemudian di sini eh, saya minta contoh kepada Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berada di dalam kelas, bagaimana Bapak Ibu menilai bahwa
pembelajaran itu sudah mampu mendorong siswa berpikir kreatif misalnya. Jadi masalah materi sejarah Rasul gitu, diskusi kelompok, gimana gitu Bapak Ibu menilai bahwa sudah mereka berpikir kreatif? Pada Ibu Sakti, gimana Bu menilai siswa? Untuk menilainya, gini Bu, jadi kan ketika kita memberikan tugas kelompok, itu kita nggak bisa kayak ngelepas tangan meninggalkan atau kita duduk manis gitu kan, melihat dari jauh itu kita nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar keliling gitu Bu. Karena biasanya anak-anak itu kalau kerja kelompok, yang satu nulis, yang satu main HP, yang satu bolak-balik buku aja tanpa dibaca gitu. Jadi eh, untuk mengetahuinya itu yang pasti kita harus kasih tahu sumber belajarnya. Itu anak-anak tugas kelompoknya bisa dicari di buku cetak, bisa dicari di YouTube, bisa dicari di Google atau sebagainya gitu, Bu. Terus kan pasti nanti mereka lewat tulisan-tulisan tuh, Bu, tugas kelompok kan pasti lewat tulisan-tulisannya, kalimat-kalimatnya gitu. Asesmen bentuk rubrik misalnya, gimana Bu? Jadi di situ penilaiannya apa saja gitu Oh, poinnya. Ketika kalau mereka menilai, Ibu indikatornya bahwa itu kreatif itu gimana Bu? kalau materi Kelompok saya Pak. ya Bu ya, contoh materi saya Misalnya, kan tentang menyambut usia balik. ya, Biasanya ada rubrik penilaian kan ada poin 1 sampai 5 misalnya. ya. Nah, jadi anak dikatakan sangat baik jika bisa menyebutkan tanda-tanda balik lebih dari 5 gitu, Bu. Nah begitu Terus, maksud saya ya, kan, lebih mm, spesifik gitu maksud ya. saya kan. Terus Ketika anak dikatakan cukup baik jika hanya bisa menyebutkan 3 gitu. Kalau kurang begitu dia Bu. hanya bisa menyebutkan 2 gitu. Nah, oke. Jadi itu kan artinya gini loh, Bu. Ketika kita melaksanakan, menyampaikan pesan lewat materi yang sesuai dengan modul ajar, itu kan ada tagihan, Bu. Ya kan? Ada tagihan. Dan tagihan itu akan dilaporkan kepada guru, wali kelas, dan orang tua murid. Benar kan, Bu? Kan proses lembaga pembelajaran di sekolah kan begitu. Jadi ada tagihan. Nah, ketika ada tagihan itu, kita harus melewati evaluasi kan ya. Asesmen itulah formatif dan sumatif. Itu loh maksud saya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung kita kan sudah melakukan penilaian formatif dan sumatif dengan kita melihat bahwa anak itu sudah mendorong berpikir kreatif atau tidak itu karena untuk pendidikan agama Islam ini kan penilaian itu rata-rata melalui praktek ya Bu ya, akhlak ya Bu ya, gitu penilaian yang sebenarnya. Jadi kalau seandainya dia bagus nilai dalam menjawab materi, tetapi pada saat dia pelaksanaannya hubungannya dengan teman, kemudian dengan guru kurang baik, kan mungkin kita juga penilaiannya kita kurangi. Kalau saya pengalaman saya begitu Bu. Mungkin Iya, ibu bapak juga begitu kan ya. iya Jadi Bu. suka ngomong jorok kan begitu kan Bu ya. Nah itu. Oke, saya lanjut ya ibu, bapak ibu. Iya, Bu. Sebenarnya saya juga baru sembuh ini. agak agak. Nah kemudian sini di mana ya? Ketika ibu-ibu. Nah, di sini ya, Bapak Ibu, kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang menuntut kita guru PAI untuk melakukan inovasi digital, Bapak Ibu. Nah, terus saya minta jawaban dari Ibu Santi gimana inovasi yang sudah Ibu lakukan di sekolah Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Ibu Santi. Jadi kalau inovasi pembelajaran digital yang saya gunakan itu biasanya kan saya menggunakan media YouTube, terus kalau untuk pengerjaan soal-soal itu kayak pakai Quizzes, kalau enggak pakai Google Form. Oh gitu, Google ya. Google Google Form. di dalam grup kelas ya, kita Ya Bu, biasanya. benar. Pak Ridwan gimana Pak? Kalau saya biasanya Bu, tidak jauh beda dengan Ibu Santi. Saya membagikan link link video gitu di grup WhatsApp grup kelas kita. Ya. Terus nggak lama juga
setelah saya itu mengerjakan tugas saya itu menggunakan Google Form juga, Bu. Oke. Bapak Rusdi, gimana Pak Rusdi? Eh, Hampir sama, Bu. Saya juga membuat video untuk di YouTube, kemudian menggunakan Quizzes, kemudian menggunakan Canva, Bu, untuk LKPD-nya, itu, Bu. Oke. Ibu Sapti, gimana Bu Sapti di SD Sukaraja? Kalau saya untuk penyampaian materi pembelajarannya membuat pakai media Canva, Bu. Untuk evaluasi pembelajarannya sejauh mana siswa paham terhadap materi kita, itu saya pakai aplikasi Wordwall, Bu. Jadi teka-teki silang, Ya, teka-teki silang Wordwall. oke. Itu ada aplikasinya, saya juga udah pernah coba itu. Iya, lebih menarik untuk anak SD kayaknya Betul soalnya. itu. Kemudian Pak Sarip, gimana Pak Sarip di SD 2 Raja Bahasa? Kalau saya waktu itu pernah memberikan sebuah video yang videonya itu tentang pelajaran yang akan dipelajari hari itu. Dan untuk penilaiannya biasanya saya menggunakan Google Chrome, Google Form atau Quizzes yang mudah dijangkau dijangkau oleh anak-anak. Jadi kita secara ininya di media LCD itu kita coba cara bermain anak-anak yang menjawab pertanyaan itu yang apa yang benar apa yang salah, nanti kan bisa kelihatan langsung jawabannya yang benar atau yang salahnya, jadi yang Ya, lainnya menilai. ya, ya, oke. Apa namanya? Tesnya di SD sudah pakai CBT ya Pak ya? Belum, Bu. Pakai manual apa Oh, belum ya, masih manual ya Masih manual tesnya. ya. Kalau di SMP 4 sudah ya Bu ya, Bu Esi ya? Sudah Ibu. Udah pakai aplikasi CBT ya untuk Iya. formatif, sumatif kan? Iya Ibu, sudah. Oke. Kemudian Pak Ahmad Nur Salim gimana Pak Ahmad Nur Salim inovasi dalam pembelajaran? Iya, Bu. Uh, Kalau di sekolahan kita di SMP 19 kan kepala sekolah itu membatasi membawa HP, Bu. Mungkin ada beberapa minggu sekali mereka bisa, tetapi bisa dititipkan ke wali kelas dulu, nanti bisa dipakai di kelas. Jadi solusinya saya ya bisa tadi membuat Google Form, kemudian mereka bisa menjawab di Google Form itu. Kemudian saya membuat kuisis, mereka bisa juga menjawab melalui HP mereka. Jadi tidak semua anak-anak itu membawa HP, Bu, dibatasi, Bu. Iya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormatin, sebenarnya kurikulum Merdeka itu dikemas agar kita memang lebih aktif, guru dan siswa harus lebih aktif. Jadi kita bukan hanya sekedar textbook ya Bu, Bapak Ibu ya, kita dituntut untuk kreatif buat video pembelajaran. Tetapi di lapangan itu saya alami sendiri Bu ya, Bapak, keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana itu. Jadi materi-materi yang memang sudah kita kemas ya dari rumah, kemudian yang memang sudah kita punyai dari berbagai macam pelatihan itu tidak tersampaikan kepada siswa karena yang pertama misalnya fasilitas di dalam kelas tidak ada, proyektor itu kan biasanya di dalam sekolahan itu terbatas Bapak Ibu ya kan, hanya beberapa gitu, itu juga gantian rebutan bahkan sama guru yang lain. Nah tetapi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti sudah menjadi guru-guru dan profesional dengan notaben Bapak Ibu menerima sertifikasi, saya harapkan Bapak Ibu lebih semangat lagi dan lebih dapat menggunakan lah ya reward dari pemerintah itu berupa pencairan sertifikasi nanti untuk membeli fasilitas untuk menunjang proses belajar mengajar kita. Karena secara langsung Bapak Ibu terus terang saja ya, saya dulu sebelum sertifikasi saya belum punya yang namanya proyektor karena saya anggap itu mahal. Nah ternyata itu penting, menarik. Itu menarik untuk pelajaran agama Islam gitu. Nah, jadi saya sudah beli proyektor, jadi saya coba saya coba gunakan setiap hari. Tapi itulah tadi Bapak Ibu, banyak lagi keterbatasan dan
rintangan yang harus kita hadapi sebagai guru pendidikan agama Islam. Tapi kita jangan menyerah. Karena apa? Eh, kita bersama Allah kok, yakinlah niat kita baik, kemudian kita memang jihad lah ya, mencerdaskan anak bangsa, kita mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Tuh. Pokoknya innamal a'malu biniyat aja Bapak Ibu, walaupun banyak segala rintangan yang harus kita hadapi. Saya 20 tahun itu bukan waktu yang singkat Bapak Ibu untuk menghadapi berbagai macam karakter siswa dari berbagai macam latar belakang, orang tua, ekonomi, dan lain-lain. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan dalam uji komprehensif ini ya Bapak Ibu ya. Uji komprehensif ini kita hanya sebagai berbagi pengalaman dan informasi saja. Nah, kemudian saya mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya ditugaskan sebenarnya ya untuk mendengarkan Bapak Ibu membaca Al-Qur'an. Ya, jadi silakan Bapak Ibu secara bergantian dimulai dari Ibu Santi, Pak Ridwan, Pak Rusdi, Bu Sapti, Pak Sarip, Bu Esi, dan Pak Ahmad untuk secara bergantian membaca ayat Al-Qur'an, bisa dari modul, bisa juga Bapak cari sendiri salah satu ayat Al-Qur'an. Silakan Bapak Ibu. Ibu Santi. Ya, maaf Ibu, aku kan lagi nggak sholat, jadi kan aku pakai handphone nggak apa-apa ya Bu ya? Ya. Untuk ayatnya nggak apa-apa ya Bu ya, berbeda maksudnya nggak sama dengan modul karena di modul aku tidak menampilkan tentang ayat. Ya, nggak apa-apa Ibu. Duh, aku cari dulu ya Bu ya. Kalau salah mohon dikoreksi Ibu. Ini suratnya basing kan ya Bu? Ya. Nggak usah panjang-panjang Bu. Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Ibu Santi ketika baca Al-Qur'an di depan siswa lah ya, depan siswa sebagai guru agama, saya ya Bu Santi ya, biasanya saya belajar dulu sebelum besok saya sampaikan. Biasanya saya belajar dulu. Saya juga nggak terlalu mungkin pintar lah untuk baca Al-Quran, tapi saya belajar. Jadi gimana mahraj huruf kita kan lebih jelas gitu Bu ya. Oke, sekarang Pak Ridwan. Baik Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عالم خبير صدق الله العظيم. Pak Rusdi. Ya Bu, saya akan baca surat Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم. Ibu Sapti.
Saya akan membaca surat Al-Hujurat ayat 13 ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Oke, terima kasih Bu Sakti. Bapak Sarip, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Pak Sarip, tolong diperjelas lagi nanti ya. Ya, Bu. Mengaji di depan siswa. Ibu Yesi. Ya, Al-Baqarah 284 ya, Ibu. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ibu Yesi. Silakan pada Pak Ahmad Nursalim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Surat An-Nisa ayat 59. Ya, 9. Itu bab 1 itu saya ngajar juga. Oke, bagus Bapak. Selanjutnya saya mohon kepada Bapak Ibu untuk menuliskan salah satu ayat Al-Quran di atas kertas, kemudian bisa Bapak Ibu tunjukkan ke layar monitor. Yang sudah selesai, silakan langsung ditunjukkan di layar monitor. Izin Ibu, nulis ayat yang tadi atau bagaimana? Oke, kalau Ibu memang ini nggak keberatan, yang tadi nggak apa-apa. Apa ya? Baru bismillah dan alhamdulillah Ibu. Ibu Yesi ya, Ibu Yesi. Coba Bu Yesi. Oke, coba belum. Bagaimana caranya? Ini Ibu. Oke. Matiin dulu Bu ininya. Backgroundnya. Bu Sabti itu sudah selesai satunya. Oke. Alhamdulillah aja ini Bu ya. Ibu Santi ini, Bu Yesi ya, Bu Yesi. Iya Ibu,
Bismillah, alhamdulillah. Oke, Bismillah, alhamdulillah ya. Oke, Alhamdulillah oke. selesai. Kemudian Ibu Santi, coba diperbesar Ibu Santi. Mm-mm. Ini cepat amat Bu Santi ini, Sapti nulisnya ini panjang panjang itu sekali ini. Bu Sapti ya, Bu Sapti itu ya. Iya, Bu. Oke, ini tulisan Ibu kan? Iya, Bu. Oke, bagus. Sudah biasa nulis Arab, Bu. Iya, alumni UIN mah pasti insya Allah. Santi Komalasari. Nah, Pak Sarip, coba tunjukin Pak Sarip. Dan saya. Oke, Pak Sarip. Sudah Pak Sarip. Kemudian Pak Rusdi. Pak Rusdi yang sudah selesai saya Kelihatan nggak? nggak kelihatan Pak Rusdi. Backgroundnya dihapus aja dulu, Pak. Oh gitu. Iya, Nanti. dihilangin dulu. Pak Ibu Santi sudah selesai saya nilai. Kemudian Pak Ahmad Nur Salim. Izin Bu. Oke, udah selesai. Silakan. Nah, sudah Pak Ahmad Nur Salim sudah saya Baik, Bu. nilai. Kemudian Pak Rusdi. Kelihatan nggak, Bu? Rusdi. Oke, sudah Pak Rusdi. Kemudian Pak Ridwan. Ridwan. Kemana? Pak Ridwan. Pak Ridwan, iya silakan Pak Ridwan. Oke, saya lihat tulisannya. Oke, Pak Ridwan sudah selesai. Mungkin pertanyaan pada ujian kompre pada malam hari ini sudah selesai mungkin Bapak Ibu ya, dan berakhirnya pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang sudah Bapak bacakan tadi, Bapak Ibu bacakan tadi, kemudian tulisannya sudah Bapak Ibu tulis, mengakhiri pertemuan uji kompre pada malam hari ini. Saya sebagai guru pamong, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kemudian bukan saya menggurui Bapak Ibu, cuma hanya sekedar bertukar pengalaman dan informasi. Mungkin Bapak Ibu lebih berpengalaman dari saya. Saya harapkan ke depan kita menjadi guru-guru profesional yang dapat menjadi tauladan bagi anak-anak didik kita, terutama untuk memajukan pendidikan agama Islam. Kemudian semoga pertemuan kita ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang luas bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, jika ada lain waktu kita bisa silaturahmi secara luring mungkin. Siapa tahu kita kan namanya kita satu kota Bandar Lampung ya Bapak Ibu, ketemu di pasar atau di mana bisa kita saling tegur sapa Bapak Ibu. Jadi itu saja Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Izin Bapak Ibu. Iya, Mari, Bu. Bu. Share.